pilih-pilih, jangan semena-mena terhadap saudara kita yang lebih kecil. Begitu pula yang kecil, jangan sampai muluk-muluk atau mempermainkan saudara kita yang lebih besar. Kami beda. Wala ya'malan syai'an yughdibu ahadan minhum. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat isi dalam rumah itu menjadi marah. Ndak tenggawi pegawaian, lamun tenggawi pegawaian nu kedet dengan kita. Contoh kita di madrasah. Lamun nek pada bersual, deman atau kedet apa ibu guru kita anda? Kedet. Oh, berarti melanggar. Jangan melakukan sesuatu apapun yang bisa membuat isi atau keluarga kita itu menjadi marah, apapun itu. Tidak sampai tenggawi pegawai simia anggota keluarga kita itu jadi sili atau jadi dedak dengan teman kita juga. Kami ya. Wala yu'anida akhahul kabir. Pada bahasa yang sebelum. Jangan sekali memusuhi saudara kita yang lebih besar. Tidak sekali ngamuk, sekali jaguran, sekali nendangan. Ingat ini, kita sebagai manusia ini dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal. Inilah yang bisa membedakan kita dengan makhluk yang lain. Lamun dia bau pelik sekali, aku pikiran dia kurang. Oh, apa bedanya kita kerja bidui? Apa bedanya kerja senti jarang? Kumena, dia kedua akal. Ini bukan kedua akal sehat. Ingat inilah yang membedakan kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lain. Ingat ini, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga akal kita. Ya. Kemudian kalau binatang itu tidak dikasih akal, ya, tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dikasih nafsu. Apa karena nafsu dia ulang mikir. Lamun lapar dia ulang mikirannya halal ke haram ini amba. Ya kan di ngarap akal ini cuma nafsu. Lamun ngarap manusia menolak pikiran makanannya yang penting terkesur. Apa bedanya dengan binatang? Kita bedakan dengan binatang. Itulah sebabnya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang halal dan mana yang kedua akal. Ya. Jangan hanya kita mengikuti menurunkan hawa nafsu sampai mengalahkan akal dan pikiran kita. Wala yu'anida akhahul kabir. Jangan pernah bermusuhan dalam satu keluarga. Ingat ini, kita ini satu keluarga. Tidak sampai arah kelas 7 di besar baca kelas 8. Kelas 8 di menjabat kelas 9. Kita ini apa? Satu keluarga. Kita harus membangun keluarga yang harmonis. Harmonisnya apa kan? Jaga silaturahim. Dak nara kita nyimpan perasaan gedek di dalam hati kita tidak lamun narak, dendam dan lain sebagainya cepat hilangkan. Sedihnya, tidak narak di dalam hati enter berdedap dibasahi batu. Kita harus sayang menyayang. Apa mana di dalam hadis? Ar-Rahimun, dengan syarat di dalam hati rasa kasih sayang. Yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh yang maha kasih sayang. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya rasa penyayang di dalam hatinya kepada saudara-saudaranya, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, irhamu mampil ardi, kasih sayanglah terhadap semua yang ada di bumi. Oh, ini manusia dan manusia. Irhamu mampil ardi, sayangilah yang apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi? Manusia. Apa yang ada di bumi? Binatang. Apa yang ada di bumi? Air, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semuanya. Ya. Ini ajaran Islam. Irhamu man fil ardi, sayangilah apa saja yang ada di bumi. Man fil ardi, man ini siapa saja, yang penting barangnya bernyawa. Man fil ardi, apa saja yang ada di bumi. Apalagi kita jadi manusia, ya? Apalagi kita sebagai manusia harus saling kangen dan saling sayang menyayang. Termasuk apa ya? Sayang kepada binatang, manuk, sayang terhadap manuk masih. Ya? Berdosa kita lamun terkira nyakitin binatang. Kita salah nawar, rampokan, lentong. Kita tangguh, walaupun kita manuk, kita apalagi bimbing, apalagi sapi. Ya karena irhamu man fil ardi, saya bilang apa saja yang ada di bumi. Ya. Kenapa kita disuruh untuk menyayangi apa yang ada di bumi? Yarhamkum man fis sama. Ya. Yang ada di langit juga akan kasih sayang. Ya. Siapa yang ada di langit? Malaikat. Malaikat akan menyayangi kita dengan catatan, dengan syarat kita sayang kepada apa saja yang ada di bumi. Artinya bersifat umum minum. Apa juga di atas dunia ini harus kita sayangi. Ya. Tetapi caranya berbeda. Ya. Saling menyayangi di antara kita sama manusia, jangan saling menyakiti. Jadi tidak bilang saling sakiti. Ya. Sayang kepada makhluk yang lain seperti pohon, sayang kepada pohon, sayang kepada bunga-bunga. Apa kenapa sayang di bunga-bunga? Lamun wah bagus kalpan kembang, jadi bingung tak sedah ya. Ya kena ini yuk. Ini bagus sebenarnya kembang kalah, kita sering juga kalah. Rampas karena sih kado ampen, kado kayu, sini mata. Ya kena kita sayang lah ini. Ya kena irhamu man fil ardi, jaga semua apa yang ada di bumi ini, termasuk di madrasah. Sayang kami bantu kursi topel dalam kelas ini, ya kena kita ini. Tidak tebak-tebak ya, tidak oket-oket ya. Orang akhiran jauh silen, orang akhiran jauh silen, gunting. Selalu menjorak-jorak, iya karena. Ya kena ini irhamu man fil ardi. Sayangilah apa yang ada di bumi ini, bukan hanya manusia, binatang, air. Air pantes sayang kepada air. Apa kenapa? Tak sedak-sedaknya. Nah, sedak-sedaknya. Gunakanlah sesuatu itu pada tempatnya. Yang punya manfaat si beri guna. Itu namanya irhamu man fil ardi. Ya kan ini. Lalu terpilih artinya irhamu man fil ardi ini luas maknanya. Menyayangi setiap apa saja yang ada di bumi, apalagi kita sendiri pada manusia. Kita tangguh saling sakiti, apalagi sering nafas, sering jagur. Nauzubillah min. Kalau kita menyayangi apa yang ada di muka bumi ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang kepada kita. Contohnya ada disebutkan dalam suatu kisah, ya, seorang ulama besar, orang alim, pengarang kitab, ya, kitab karang tulis. Kayaknya si nulis kitab di tengah malam tuh ditinggalin nulis kitab.
Lamun lain nulis kitab para ulama dengan dua tun pada negara mola dan dua tun tulis. Lagu lain di zaman ulama waktu mengarang kitab menulis kitab kuning siaran dengan kainnya. Ya. Apa kadunan? Ya. Dawat tinta terus manja belum manuk kadunan telap tulis. Oke, ini waktu siap kita berani. Nah di saat beliau menulis arak berangkat sedikit pada pasangan nyontok le botol tinta tapi ada tulis itu ngebrangnya berangkat itu atau lu apa sedikit menginap apa inapnya tinta ini ngebrangnya si imam ulama sampai usul apa nanti lalu apa namanya lagi tulis malam. Ternyata itu yang membuat beliau disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Luar biasa. Berkata apa itu? Kasih sayang kepada makhluk. Apalagi kasih sayang kepada manusia. Lebih binatang nodang kasih sayang mau kita pahala. Kenapa dia nemu pahala dengan lalu habis, lalu muan, le pahala dengan. Tapi dengan niat apa? Kasih sayang kepada makhluk. Kita ganggu, iksa binatang. Apalagi mungkin sudah saya sampaikan di kelas 9 juga. Ngombe hukum tengingon kecil, ngingon kredit. Ini berbeda pendapat para ulama. Lamun tengingon kecil, ngingon kedit, lamun bagus kita makanannya, bagus kita minumannya, ganggu, dek ngumbe ganggu. Tapi sebagian pendapat ulama mengatakan tetap makruh, walaupun duit makanan di dalam gorong itu kecil kedit itu minuman lengkap tapi makruh. Ya kumbenya karena kita merampas hak kebebasan. Apa temannya kecil itu? Ngeritung kelek. Sementara negara tahan dari dalam gorong. Apa rampaskan kebebasannya mencari makanan. Jadi walaupun makanya arah suku dengan saleh. Apa tugasnya? Beli burung. Negara umbi arak kita lepas. Dia minta pada lain. Borong yang kecil, yang mau beli lepas, beli malik mau lepas. Taruhlah dengan bau sinan, dengan si tukang baru, dia tukang beli lepas malik. Dia umbinya karena ingin mencari pahala. Memberikan kebebasan kepada burung-burung itu ternyata apa? Mendapatkan pahala. Itu tanda kasih sayang kita kepada makhluk. Walaupun ada yang membolehkan, tapi tetap dihukum makruh. Kenapa? Karena kita merampas hak daripada burung itu. Ya. Apa yang kita rampas? Kebebasan. Kita minum. Di nara burung di dalam sangkar, di dalam gorong itu momot doang. Ngumbenya burung itu. Ketuk milih itu. Milih subur, milih lepas. Ngumbe mewah makanan burung itu. Dia dengan milih momot sekali doang. Ketuk doang. Milih ngumbe itu, milih melepas. Makanya burung di dalam sangkar ini diibaratkan. Kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, diibaratkan adalah orang yang munafik. Orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Orang munafik ketika berada di dalam masjid seperti kecil di dalam gorong. Arak kecil betah ngomong bang arak dengar. Kalau ketuk-ketik minta langan kok busugul. Artinya apa? Artinya bebas. Itu diibaratkan apa?
orang munafik di dalam masjid. Apa makna ini no? Lamun nara dengan datang anak masjid, dik nemili betah, dik neman salam imam war, tanda apa ini? Munafik. Ini ada, masya Allah. Datang anak masjid paling telatnya, sugul dengan masjid paling dulu, masya Allah. Wah kamarnya dengan bonat saya, dik neman salam pak turun, tanda apa ini? Munafik. Seperti burung dalam sampah. Jadi orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sampah. Kelepar atau ketik. Ya. Dan karena mau masjid itu lalu panas. Apa yang panas? Hatinya. Kipas itu tunggunya masjid. Apa namanya dalam masjid? Kiri kanan. Luit kipas. Lamun awan jemel, lagu akhirnya apa? Panas, masya Allah. Dik ngebedah di masjid milih ngesugul doang. Marah, ya apa namanya? Ya adengan imamnya jadi kebaca gerumun dalam aduh imamnya mulai membaca terkali sugul. Baru takbir imam wah remon. Apa remon namanya milih ngebaca, milih lalu kali sugul. Tanda apa ini? Orang tidak sampai haram di dalam hati. Untuk agama masjid, tapi sebaliknya orang mukmin yang betul-betul beriman, yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid diibaratkan seperti ikan dalam air. Arak kempak kena berkah dari arak. Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan empat lembet di dalam arak empat di tempat lain arak apa itu arak ikan di tempat di dalam air empat apa itu empat kita mati jawab perhatian dan arak empat rapat ini mati nanti dong kodok melatah itu di tempat kami kita minum kita mati. Lamun dengan beriman, ini bertahan di masjid, kena mati minum. Apa lagi mati? Hatinya, masya Allah. Hatinya kena mati. Lebih bahaya. Lebih bahaya mati hati daripada mati tubuh. Lebih bahaya sakit hati daripada sakit peraga kita. Karena lamun awak tersakit, insya Allah obat awak anak oleh dokter. Lalu lamun ATM tersakit, di nara obatnya di dokter. Meminta di menterinya obat di nara obat. Mereka tinggi ke dokter kita, aku sakit. Apa yang sakit? Hati. Mau di nara obat ke ini. Yang meminta obatnya lamun ATM tersakit, tidak lain kecuali kepada agama. Kepada guru-guru kita, tempat guru ente. Segera ngajar itu. Pak Guru, memang aku sakit tidak obatin aku sakit hati. Nah apa sih no? Apa makna? Nasihat agar tidak obatin. Nah ingat ini. Sekarang kalian memilih, mau menjadi orang yang mukmin atau mau menjadi orang yang munafik. Sekali lagi, orang mukmin yang betah di dalam masjid seperti ikan dalam air. Orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sampah. Kelepar atau ketik. Ini betah panas masjid ini. Ingat ini. Anda laman Pak Guru sing lamun mete kana masjid, nah kelepar lalu atau ketik beli sugul. Pada burung dalam sangkar itu adalah sifat orang munafik. Tang ino betah di masjid. Lamun dek dengan amin imam nu barek di doa terakhir ndak sugul. Lamun berukinan. Kecuali lamun arah pegawaian besar, arah pegawaian ganti wassalam imam istighfar terus kali yang sugul dek ngumbe bejana. Lamun ngumbe arah keperluan pegawaian kita kawin
Lagu majelis pejora dia itu. Kelepar ke dengan salam kiri imam was gul majelis mungkin majelis pejora. Nah, dia gitu. Ya. Ini cara kita ya, sebagai seorang mukmin ya. Lamun kita pedas uras imam dengan mimbar jadi tidak jadi. Kira-kira lamun kita harap yang mendesak. Kita harap kesibukan kerepotan ya. Kita tambah waktu kita ketika kita berada di dalam masjid. Paham atau tidak? Nah, kemudian selanjutnya wala yuqasima aqabus sagir. Nah, kirang muluk-muluk batur si bejikang kita. Oh, ingat kelas 9, kelas 8. Nah, muluk-muluk kelas 7. Oh, ingat ini. Menurut si ini si mama ya. Wala yuzil khadim, maksudnya dibalik. Jangan sekali menyakiti pembantu. Masya Allah. Rasulullah SAW punya pembantu namanya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Masya Allah. Beliau bercerita. Anas bin Malik ini bercerita. Apa kata beliau? 10 tahun saya membantu di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 10 tahun ku jadi pembantu di rumah tangga Rasulullah. Masya Allah. Bagaimana syarat Anas bin Malik ini? Nek Noah dengar ucapan-ucapan yang membentak, ucapan-ucapan si apa? Keras. Kan kita biasanya laki-laki arah bawahan. Kita jadi majikan, arah dengan jadi pembantu. Apa tuh gawe kita jadi majikan? No gawe. Ini menunjukkan gawe. Lagu Rasulullah, Masya Allah. Cerita Anas bin Malik. Ya. Apa dengan Anas bin Malik ini 10 tahun saya membantu di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada ucapan dari beliau itu, ikumina apa begawi ini, ikumina begawi, tidak sama sekali. Itulah kelembutan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek Noah membentang-bentang, Nek Noah dan apa menggulangkan si keras dan sebagainya. Ya, kecuali kalau memang itu membutuhkan. Nek Noah tidak jangan, tetapi pada tempatnya. Marah boleh kita marah, tetapi pada tempatnya. Ingat ini. Nah, kemudian selanjutnya wa idza la'iba binil ghamin. Nah, ternyata di sini juga ada tempat bermain. Ya. Kita di madrasah ini, di keluarga besar MTS ini yang besar ini. Apakah ada sekarang Pak Guru mau bertanya. Araknya waktu siapa si Bapak Ibu guru itu bermain? Ada. Arak bende? Wa iza la'iba bin zahar. Kalau ada waktu kita bermain, silakan gunakan. Kadu ya bermain, ya. Tetapi permainan nizam. Apa kata nizam? Dengan tetap memakai aturan. Jangan sampai kita melakukan permainan yang berbahaya. Saat ini kita bermain-main Pak Guru kayaknya. Orang anu lantik, orang anu sileh. Oh ini kanggo itu. Ya karena la'iba bin nizam. Bermain-main tapi harus tetap dengan aturan. Bagaimana yang sudah sering Pak Guru sampaikan. Nah, Bapak Guru, Ibu Guru tidak pernah melarang kalian semua untuk bermain. Silakan bermain. Tapi syaratnya kira syaratnya. Lamun yang gila, wah sampai pertemuan si wakil. Kanggo memperjorak tapi dengan cukup syarat. Pertama apa? Pada tempatnya. Ini kode kanggo berjorak di luar. Ingat ini. Harus pada tempatnya. Yang kedua apa? Pada waktu. Ingat ini. Daka nengko tebejorak leh halaman madrasah, lagu nek waktuna diganggu. Contohnya waktu belajar ketika kita
kita berada di dalam kelas. Bapak ibu guru hanya meminta 2 kali 35 menit atau 2 kali 40 menit. Serius betul mengikuti pelajaran dengan pertama sampai akhirnya, ya, dengan pembukaan sampai penutupnya. Serius mengikuti pelajaran sisa hari si bapak ibu guru. Lamun masuk di luar, masya Allah. Lamun jam keluar main, dia mulai apa baca kan? Dia mulai wakin nengkek buku baca. Jadi karena si belajar baca, lamun dengan ujar luar biasa, bangun. Dia kepala anda. Tapi dengan catatan, nggak pengen nengok bapak ibu guru, nggak berjorak ketika pelajaran sedang berlangsung. Ketika pembelajaran bapak ibu guru arah di dalam kelas, tahan diri. Masya Allah. Lamun tuah biasa, ingat ini, yang kok bahaya itu siaran biasa ini. Siaran biasa itu di perhatiannya, pegawai bedanya biasa ini. Di nanggapnya jadi pegawai yang salah, kebiasaan disalahin. Dia kumina karena yang biasa. Bagaimana contoh? Biasa nunggulang, bilang dulu nunggulang yang pegawaian, mulai apa? Tidak merasa bersalah, dianggapnya jadi perbuatan salah. Kumena, karena yang biasa. Nah, kamu masih berjorak di dalam kelas ini, ingat ini si Dina atau si Mama. Lalu kebiasaan diri kita yang berjorak di dalam kelas, apalagi ketika nara bapak ibu guru tolong. Monet dia merasa bersalah. Kumena, kena dengan pegawaian si mengidap dia. Ya kumena itu karena terbiasa. Pilih kunaman kadu yujahidu li nafsi, lawan diri kita. Yang hilangnya sampai ini kan kajian siwa-siwa. Mungkin cara itu lalu dalam ribut. Kelas ribut, contoh kelas ribut umpamanya. Mungkin cara antar itu terus enggak balak di enggak balak batu, malah iya si pak batu itu berangkat. Iya terus enggak, mau nek iya terus enggak, ini silen terus enggak, ribut selalu. Mungkin cara antar enggak balak di diri, enggak ini kuncinya, enggak kali balak batu. Masing-masing kita balak diri kita. Apa kita bahasa diri kita? Ye, sebut alat minum. Masing-masing. Ye, kita minta diri. Sebut alat minum. Tidak terawas. Tidak berjorak. Ngenong kita diri. Dikumena, lamun tembala, lamun tengarawas kanca diri. Kita tidak dibulan suara dengar artinya. Lalu lamun membalak batur. Lamun dia menyorak, dia dengar dia. Menyorak doang dia milih tak. Lalu lamun tengarawas kanca diri kita, apalagi bersuara. Dia nolak sukun suara, kita dengar dia. Kalau lamun tengarawas kanca diri, dia Cina. No. Masing-masing kita selalu kita harus ingat ini. Lamun dalam keadaan finger, ribut, sadari diri kita masing-masing. Tapi nggak kosong. Ngenong kita diri, tidak kita batur. Ya, kita berkomunikasi kepada diri sendiri. Kita ngarauskan diri kita. Enggak kita. Lalu kita nyorak-nyorak sambil balak batur. Ya, kita balak batur berjorak, padahal kita berjorak ya. Kita balak batur ngarau, kita boleh angkat ya. Itu yang juga betul-betul ribut. Paham ke? Paham? Tak sekedar paham, amalan yang jangan kah. Santar melihat Bapak Ibu guru amalan ilmu si itu. Terutama sekali ketika di dalam kelas ini. Wah, jadi tayangan dalam hilapnya, Masya Allah. Guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Ulama. Ingatan ini. Bagaimana kisah beliau ketika sedang belajar? Yang pernah alim luar biasa, alim soleh.
Di nara kita milih itu Maulana Syekh. Ya, ngumbe alimnya beliau. Ternyata apa? Kuncinya di waktu belanja. Lui jangan kunci si lain. Ya, ampun ngeluh alim solehnya beliau. Salah satu di antaranya apa? Ketika berhadapan dengan gurunya. Ketika beliau berhadapan dengan guru beliau, ketika berada di dalam kelas, ngumbe beliau, piyahnya diri jadi apa? Patung. Masya Allah. Apa ngumbe patung itu? Apa ngumbe patung itu? Telanjang dengan gelit. Ngumbe dengan gelit. Piyahnya jadi patung. Masya Allah. Ini kayaknya penjelasan bapak ibu guru. Memang menurut artinya apa? Tumpah-tumpah anda kita raus kan dia memilih yang benar. Lalu yang tumpah anda kita dia tumpah anda apa? Luar biasa tidak. Itu menantu. Ibu amalannya dari itu doang. Hormat kepada guru. Salah satu cara kita hormat kepada guru apa? Jangan sakiti hati beliau. Bagaimana cara kita jangan supaya jangan menyakiti hati beliau? Ketika pelajaran sedang berlangsung, tidak ngeraos, tidak berjorak, tidak minum. Ikuti pelajaran dengan serius. Paham kemendik, mana-mana paham anda. Ingat ini, ya. Teman-teman ini nenu alim soleh, tamal al-mauqurlah apa Maulana Syekh, ikuti. Bagaimana akhlak beliau ketika berhadapan dengan guru. Masya Allah. Tertakzim hormatnya beliau oleh guru-gurunya. Kalau kita yang lebih, keselamatan guru tadi milih, datang guru tadi dalam kelas seolah-olah meniti di dalam. Masya Allah. Dia ngajarnya gaji baik, ujidah sedih. Nara singenu benar pelajaran di mahad baik ketika masih hayat almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Ya. Ngajar ini kan membicara tetap simple guru dan Masya Allah luar biasa. Ya. Baik ngajar ini ketika beliau datang di pengajian pagi, ya telah mengadakan ikrar, semua kita berdiri, ya kemudian setelah beliau duduk di kursi baru kita duduk. Ini terbicara. Apalagi kan ngilang, ya, buka mata, itu sebal. Apalagi ribut. PC doang kan jabatur, kan ada kayak terjadi. Menurut ajaran beliau, anti takzim hormat kepada guru. Saya ini namanya amalan insya Allah. Sambil membau alim soleh nengka lagu-lagu. Ingat ini. Lamun terhormat di gurun tidak sampai di dalam pikiran kayaknya hormat oleh gurun masih nanti mantau kan. Masih belum aku ingat kebarokahan. Barokah itu sih penting kan. Ya. Ilmu yang barokah harus yang menjadi urut pertama yang harus kita cari. Ilmu yang barokah. Namun pintar jalannya, masya Allah. Dimulai kok. Santar lalu melihatnya pintar kan. Lalu tamilnya pintar dia mudah kan. Santar mudahnya. Apalagi arah Pak Guru Google. Minta tuan arah dong. Jawab. Pernah juga minta tuan. Pak Google apa jangan pun kan. Tahu yang jawaban kan. Apalagi silai. Lagu apa? Kebarokahan ilmu yang bermanfaat dan barokah dia beda. Mungkin caranya artinya ilmu sebarokah, hormat kepada guru, takzim kepada guru, ikuti semua petunjuk guru, tidak mengira malas, ikuti semua aturan dan tata tertib ketika selama kita berada di mana? Insya Allah mau ada ilmu si barokah. Ini sekedar pintar dong, lalu barokah. Perlu barokah ini. Lamun sekedar pintar doang tak pintar, barokah di narah sama sekali. No.
luar biasa. Jadi negara kita lamun santar lalu duit dengan pintar udah itu. Nah, coba buktian ya dengan sistem penjara, dengan sistem bui, dengan blok atau dengan pintar, dengan pintar duit. Akibatnya apa itu? Tidak ada keberkahan ilmu. Lamun sinar berkah ilmu teh kepintaran teh itu gawe teh kaduan be nyeda. Nyeda pegawaian teh karena pintar teh itu. Akibat apa? Karena tidak ada keberkahan. Yang berkaitan dengan pelajaran agama, dia menguasai kita keberkahan ilmu. Dengan cara bagaimana? Dengan kita tetap hormat dan takzim kepada guru. Ikuti semua aturan tata tertib yang ada di madrasah ini. Mulai dengan turut datang sampai tulis bareng. No, baca. Insyaallah tata tertib haram tempelan dari gini. Ngumbi jangan teh, ligurun teh, libatur teh. Ketika pelajaran sedang berlangsung apa tegawi? Ya, lamun yang baru pada ngamalan insyaallah akan mendapatkan ilmu yang barokah. Lamun berkah ilmu kan insyaallah akan bermanfaat dunia akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, karena ini sudah jam 8 lebih ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian kita pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku semua, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan kepada semua guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa dan kesalahannya diampuni, kemudian segala amal soleh, amal baik mereka mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian guru-guru kita yang masih hidup dan orang-orang tua kita, mudah-mudahan beliau semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki yang halal, panjang umur bi taatillah, dan mudah-mudahan tetap istiqamah dalam memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga kita semua ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian khusus untuk kita semua yang sedang belajar menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Kita tutup pertemuan kita ini dengan kita sama-sama baca doa kafaratul majalis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.